Kang Deddy Mulyadi Prabu Surya Medal Satrio Budi Bowo Laksono, pemimpin yang kehadirannya bagai matahari terbit menyinari jagat, kesatria berbudi luhur, berwibawa, tindak cepat mengatasi persoalan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah selepas kita menyelesaikan sholat tarawih di Masjid Jami Al-Ihsan, kebetulan yang menjadi penceramah adalah guru kita Bapak Kiai Haji Raden Rahmat Syarif Rahmat. Alhamdulillah dengan senang hati beliau bersedia untuk saya ajak berbincang-bincang. Kali ini perbincangan kita adalah tentang Kang Deddy Mulyadi, tokoh fenomenal, dan ini adalah tokoh harapan bangsa menurut saya. Karena itu kepada guru kita Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat mohon dengan segala hormat untuk bisa memberikan pencerahan bagi kita bagaimana kita mendukung atau berharap besar dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Kang Kiai, ulama yang sudah cukup dikenal dengan karya tulis dan juga karya lisannya, lisan dan tulisannya. Mudah-mudahan kita semua dipersatukan dalam kebaikan dan kebajikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentang fenomena KDM nya Kang Deddy Mulyadi. Iya. Tapi kalau saya dari dulu nyebutnya Kang Hade. Kang Hade. Oh iya iya iya. Haji Deddy. Haji Deddy. Hade iya. itu bahasa Sunda. Oh. Artinya bagus. Oh iya iya iya. Edi. Iya. Itu Hade, Haji Deddy. Iya. Tapi apapun orang menyebutnya, toh dia juga. Iya. Ya, saya sebagai salah seorang warga negara yang terlahir di bumi Priangan Timur, tentu bangga. Iya. Walaupun orang tua saya itu orang Mataram, orang Jogja, bukan warga negara Mataram. Iya, iya. Tapi saya lahir dan dibesarkan di Priangan Timur, di Ciamis, Jawa Barat. Ya. Lama sebenarnya kita warga Jawa Barat umumnya menunggu adanya seorang pemimpin yang bisa nguri-nguri budayanya. Betul, betul Pak. Lama sekali. Di dalam beberapa kesempatan saya ngobrol dengan para bupati ketika sempat saya diundang ceramah, bagaimana kalau kita hidupkan budaya. Pada dasarnya semua sepakatlah bahwa budaya itu perlu dihidupkan kembali, namun jarang orang yang berani tampil apa adanya, iya. Tampil dengan berani, ada atau tidak ada teman dia tetap langkah. Iya. Nah, ibarat bisul, utun, iya. Yang sudah lama sakit tiba-tiba pecah, iya. Wah, ini sekarang sudah warga Jawa Barat dan saya kira masyarakat Nusantara semua bersyukur kepada Allah, ya. Semua menikmati, ya, dengan munculnya KDM ini, ya. Semua. Jadi putra bangsa dari Jawa Barat ini bukan hanya sekedar menjadi harapan dan kebanggaan Jawa Barat, tetapi menjadi harapan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan kebanggaan itu apa sih? Kita sepertinya ada lagi ini. Setelah cukup sekian nama wajah Nusantara hilang, ya. Sekarang tiba-tiba ada tokoh yang das. Nah, yang kedua, harapan maksudnya apa? Harapan warga negara Indonesia hari ini bahwa tokoh-tokoh seperti ini bermunculan di tiap daerah. Dan sebenarnya tidak ada masalah
Karena rakyat sudah menunggu. Betul. Begitu rakyat menunggu, Panjenengan muncul pasti didukung oleh rakyat. Betul. Jangan ragu-ragu, Ya. gitu loh. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Saya melihat Kang Deddy ini, Pak Kiai tadi menyebutnya HD ya. Ya. Di Ada tuh Edi bahasa Jawa. Oh gitu ya. Bagus. Bagus ya. Nah, kemudian di channel beliau di TikTok, mau di segala macam itu menyebutnya KDM. Nah, terus terang aja Pak Kiai, saya sejak dari awal merindukan orang semacam Kang HD ini. Ketika budaya suatu daerah dihancurkan, diganti budaya yang lain, bahkan anak-anak kita itu sudah pada lupa budaya kita. Muncul Kang Deddy sejak beliau menjadi bupati ya, waktu itu. Itu saya berharap ini orang kapan bisa melanjutkan, tantangannya luar biasa. Tuh. Alhamdulillah ketika kemarin muncul dan terus konsisten beliau nih. Berarti selama ini itu Kang Deddy di Jawa Barat menurut saya hanya sendirian, Pak. Ya. Nggak ada yang mendukung. Karena saya melihat Jawa Barat itu sudah menurut Kang Deddy, dan saya melihat sendiri, orang sudah kehilangan jati diri, kehilangan karakter budaya, karakter priangan atau yang disebut lagi tadi bumi yang di Siliwangi. Nah, ini harapan kita. Bahkan ke depan, ini saya sudah berpikir, sama istri saya itu termasuk ngomong-ngomong, ini kita harap kalau terus konsisten bisa RI 1. Nah, maka kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini, menurut saya memang Kang Deddy sekarang sedang dibenci oleh orang-orang yang kemarin mendapatkan kenikmatan sekarang sedang digoyah, Pak Kiai. Nah ini yang kemarin dapat mata air, ya sekarang air mata. Nah, itu air mata itu. Maka sudah mulai orang-orang itu membuat framing Pak Kiai. Ini bagaimana menghadapi orang-orang kayak begini nih? Makanya saya ingat ketika tahun 2015 kita bareng dengan satu acara di stasiun televisi waktu itu, Damai Indonesiaku. Wah, ini pas kita ketemu, kita banyak bicara, kita bincang-bincang, kita sepakat. Ya. Bangkitlah negeriku, bersatulah bangsaku. Ya. Kita sepakat waktu itu. Ya. Cuma karena memang kita harus bergantian di dalam mengisi kegiatan itu, dan masing-masing juga punya kegiatan, kita cukup lama terpisah. Tapi untungnya dokumen video YouTube-nya itu masih ada. Jadi bisa kita angkat lagi. Di situ kita ingat, kita memang pernah bersepakat dulu untuk membuat menghidupkan kembali tradisi kehidupan kita yang ramah tamah, yang damai, yang akrab dengan rakyat, yang berani tapi juga tidak sombong, gitu kan? Besar tapi tidak menindas, kuat tidak menyakiti. Nah, ini budaya ini sudah hidup kembali. Maka ketika muncul beliau akan mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat, saya mau komunikasi, jujurlah padanya. Bismillah, walaupun saya nggak ikut milih, tapi doa saya bareng. Teman-teman juga para kori-kori. Kebetulan saya juga ada grup namanya SQ, Suara Quran, para kori-kori nasional internasional, walaupun saya nggak begitu kori. Dukunglah ini. Ternyata luar biasa. Orang yang selama ini dimusyrikkan, dikafirkan, programnya apa? Minimal satu desa ada satu orang yang bisa baca Quran, yang bisa baca kitab kuning dan hafid Quran. Tidak terpikir. Dan kita belakangan kan tahu, ternyata dia nilai agamanya waktu SD paling besar, dapat 10 nilai. Masya Allah, Ini yang dia bodoh. Saya kadang-kadang bertanya orang-orang nggak musik itu nilainya berapa sih dulu gitu? Berprestasi ke mereka atau cuma sensasi kan gitu? Luar biasa dari Kang Deddy. Menurut saya agama bukan lagi pada tataran akidah, bukan tataran syariah, tapi beliau sudah sampai pada akhlak. Bukan cuma imannya, bukan Islamnya, tapi sudah sampai di ihsannya. Apa dia melakukan perbuatan baik, berbuat baik pada sesama, dan dia ejawantahkan pesan-pesan agama itu untuk membahagiakan orang lain. Sulit mencari orang seperti ini. Sulit. Yang saya tidak habis pikir itu, Pak Kiai, orang-orang yang mencela, mensirik-sirikan tadi seperti Kiai sebutkan,
Kang Deddy ini sudah bukan lagi pada tataran syariat, betul kan? Betul. Iman sudah lebih, bahkan dia sudah muhsinin, ihsan ya kan? Nah, ini bagaimana kita menjelaskan kepada orang-orang yang sedikit-sedikit si Deddy itu kafir, si Deddy itu musyrik. Apa yang dilakukan itu sebetulnya adalah pengejawentahan kan dari ajaran agama. Nah ini kita nggak habis pikir bagaimana mereka kok begitu mudahnya menuduh Kang Deddy ini syirik. Selama ini kita ini baru sampai pada simbol-simbol beragama. Ya. Kita menyebut nama Allah Maha Besar dengan fasih kita sebutkan Allahu Akbar, ya kan? Ya. Tapi kita masih juga menggunakan baju kesombongan. Ya. Kita masih rajin mengucapkan Subhanallah, fasih, fasih bahkan tasbihnya panjang. Ya. Memahasucikan Allah, tapi masih merasa dirinya suci, menganggap orang lain lebih rendah. Kita juga mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi masih merasa terpuji. Sampai di situ kita sama ini, tapi kan jadi tidak. Ketika aku membacakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, di saat itu aku tidak boleh takut dengan makhluk siapapun, dan tidak boleh merasa kita nih hebat. Jadi ini tidak boleh merasa hebat, tapi tidak boleh merasa takut, dan hanya boleh takut kepada yang Maha Besar Allah. Sendirian di perjalanan. Betul. Nah, ketika orang mengatakan Allah Maha Pengasih Penyayang, pengasih penyayang itu dia wujudkan di tengah masyarakat. Gitu? Berapa puluh miliar dikeluarkan dana, tidak berhitung dia. Dia cari orang-orang yang susah. Nah kita kan baru bisa istighfar. Kita baru bisa menangis dengan istighfar. Ya mungkin dapat surga juga kan. Tapi kalau cuma menangis dalam istighfar, kan sebenarnya yang ditunggu oleh orang bukan itu. Allah maunya bukan kau menangis dalam menangisi dosa-dosamu, hentikan tangis saudaramu, itu yang penting. Jadi sudah sampai di sini. Jadi kalau begitu Kang Deddy Mulyadi ini sudah melebihi kelas religius, tapi sudah kan orang-orang ini hanya berbaca religius, bajunya Islam, ininya Islam, ya kan? Tapi Islam itu yang dikatakan itu lahir itu tidak pernah bisa dinikmati oleh orang. Kang Deddy sudah membuktikan itu. Kita ini kadang-kadang tabirannya kayak sufi, tapi malah jadi sumber fitnah. Gitu, begitu. Nah itu di satu sisi, Kiai. Sekarang kita harapannya adalah ketika aturan-aturan ini yang banyak di Indonesia ini kan adalah pelanggaran aturan. Menurut Pak Kiai, bagaimana sikap beliau untuk menegakkan aturan dan kedisiplinan ini? Luar biasa. Kita memang masyarakat Jawa Barat yang pernah menyaksikan bagaimana kondisi di daerah puncak dan sebagainya, pernah mengeluh tapi cuma mengeluh sendirian kan. Mau jadi apa puncak kok penuh dengan bangunan seperti ini, gitu? Saya tidak membayangkan kalau nanti satu saat gunung gede misalnya ada ledakan atau apa, hancur kita semua. Katakanlah tidak meledak lah, tapi longsor, habis Jakarta. Gunung Gede, Pangrango, puncak, habis Bogor sekitarnya. Nah, karena apa? Karena bangunan-bangunan, dan kebanyakan bangunan bukan untuk peribadatan loh, bukan untuk taat, ya kan? Ada bangunan yang pokoknya dalam tanda kutip. Itu loh, beliau berani sikat itu. Nah sekarang ada menteri yang coba-coba ganggu kan? Pariwisata ya. Nah, roboh loh ya. Saya bilang roboh sampai kalau itu caranya. Karena berhadapan dengan doa kami. Betul. Jangan coba-coba ganggu orang yang sedang berbuat kebaikan kan? Kena kendang panjenengan. Coba lihat komentar di YouTube kan? Betul. Semua mencaci. Orang lagi berbuat baik kok disalahkan. Saya mudah-mudahan sih Bu Menteri ini tidak serius ngomongnya kan? Sekedar yang adem-ademin lah. Tapi kalau tidak, maka panjenengan sedang berhadapan dengan air bah yang sangat besar. Kerem loh, kendang loh. Betul. Gitu? Itu luar biasa jadi. Dan saya berharap juga masih ada tempat-tempat yang lain. Kita tidak peduli kalau itu merugikan kemanusiaan. Kan pernah juga zaman para sahabat dulu kan, bahkan zaman Rasul juga ya, ada orang bangun masjid tapi di tanah yang bukan milik dia sendiri, punya orang Yahudi. Nah ini diapain ini mestinya ini? Menurut saya Kang Deddy ini harus tegas juga ini. Tidak peduli apapun judulnya. Kalau memang itu tanah milik negara, milik rakyat, demi keselamatan bersama, jangan biarkan. Apapun, ada langgar, ada musola, kalau memang bukan milik sendiri. Punya Yahudi pun dikembalikan kok. Betul. Nah, dan ini yang paling menangis nanti warga Bogor dan Cianjur. Kalau sampai terjadi kelongsoran, mereka yang habis. Jadi ternyata Pak Kiai, kemanusiaan itu harus dijunjung di atas segala-galanya, kan? Karena beragama itu kan sesungguhnya adalah
mengagungkan Allah dan memanusiakan manusia. Dan agama yang benar itu apa sih? Liutamima makarimal akhlak. Ya. Puncak ajaran agama itu menciptakan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah apa? Yaitu ihsan. Nah, sekarang masalahnya begini, Pak Kiai. Kita ini kebanyakan orang Islam di Indonesia, begitu mudahnya ketika ada pelanggaran begitu besar, melanggar kemanusiaan, orang Islam cuma dijanjiin, ini akan saya bangunkan masjid, akan saya bangunkan musola, akan saya bangunan sekolah. Nah, bangunan sekolah, bangunan masjid, di atas penderitaan yang cukup besar, itu bagaimana kita menyikapi, menyadarkan orang Islam ini? Harus diingat, wajulat yal ardu tohuran wa masjidan. Ya. Khusus buat umat Muhammad, ya kan? Dijadikan untuk mereka semua kawasan bumi itu bisa jadi masjid dan suci. Tidak harus menerima seonggok bangunan, terus dijanjikan, udah ini saya bangunan masjid, udah langgar peraturan, nggak masalah. Untuk apa sekarang kita bisa sujud dengan tenang, tapi akhlak kita dirusak, kemudian hak kita direbut kembalikan? Untuk apa? Iya. Belanda juga bisa mempersilakan orang naik haji dulu. Betul. Ya. Penjajah Belanda mempersilakan naik haji. Iya, betul. Yang tidak boleh itu kamu merdeka dan mengurus negerimu sendiri. Itu yang tidak boleh itu. Ya salam. Jadi kita mesti dari sekarang ini mesti sadar. Yang pertama, kita ada aturan. Aturan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan. Cuma yang berikutnya adalah ketika kita dijanjikan hanya sedikit saja, lalu aturan itu dirusak dan kita diam, ya betul kan? Yai? Maka yang terjadi adalah rasakan akibatnya, kan begitu. Banjir yang menghancurkan Jakarta, Bekasi dan segala macamnya itu apa sih sebabnya? Konsep jadi bagus. Artinya ini surah Quran kan? Ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di muka bumi, di daratan dan lautan itu sudah begitu nyata karena perbuatan manusia. Biarkanlah mereka merasakan sebagian dari perbuatannya. Terus targetnya apa? La'allahum yarji'un. Siapa tahu kalau sudah kena petaka mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya sedang mengajak manusia, yuk, ini banjir sudah terjadi, kerusakan sudah terjadi, kita sudah merasakan susahnya, yuk kita kembali. Kembalikan lahan itu milik siapa, peruntukannya untuk apa. Jangan cuma dapat sedikit-sedikit sudah kita kemudian ayo loh. Berapa sih harga kita ini kan juga. Betul. Nah itu yang saya lihat harapan kita untuk Kang Deddy. Jalan terus. Jalan terus. Dan saya kira ada saatnya kita menyampaikan statement seperti ini. Jangan sampai nanti ada orang yang dapat duit hak orang. Kita nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Insya Allah aman ya. Kewajiban kita, tanggung jawab kita adalah mendukung orang yang memperjuangkan kebenaran. Siapapun orangnya. Yang kedua, mengingatkan orang-orang yang melanggar aturan. Kang Deddy itu seperti kata Pak Kiai itu mengajak orang untuk kembali, ya kan? La'allahum yarji'un. Maka saudara-saudara sekalian, kita berharap Kang Deddy ini mengembalikan manusia untuk sadar akan pentingnya alam dan lingkungan, karena rusaknya alam dan lingkungan juga akan merusak kemanusiaan. Betul sekali. Sekarang gini, itu baru yang bangunannya. Saya dengan teman-teman pada suka sudah survei ke puncak tahun 2015. Boleh kita mungkin merasa itu baik lah. Ada tulisan 3 kan? Yang tulisan paling atas huruf Arab. Nanti yang paling bawah huruf Indonesia. Bagi saya itu penjajahan sebetulnya. Betul. Bukan anti Arab, awas lo ya. Loh, kita kan itu sudah nama-nama Arab semua itu di puncak itu. Jangan lupa. Sekarang di sana tidak lagi dikenal bulan Mei. Apa? Bulan Arab. Jadi karena pada bulan Mei itu orang-orang hidung belang dari tanah Arab datang ke Cianjur, datang ke Bogor, bertemu dengan perempuan-perempuan lokal dan mucikarinya. Ada gelarnya loh. Jangan disebut lah. Segitunya, Masya Allah. Mau gak disurvei?
kita sudah 2015 survei ke sana, yang punya juga, waduh, masa mulia lah, gitu kan. Ya salah. Silahkan disurvei. Iya, Nah, iya. Kang Deddy saya berharap buka ini, jangan terlambat. Iya, iya, iya. Iya. Benar? Mau badan jangkung, hidung mancung, mata cekung, nggak ada urusan kita. Iya, iya, iya. Ini tanah Pasundan sudah dirusak. Iya. Pelacuran pagi, siang, dan malam, dan banyak perempuan-perempuan kita dijual murah. Yang jualnya mereka, yang belinya juga teman mereka. Ini mohon maaf, saya agak ekstrim di sini. Jangan pernah berpikir bahwa saya anti Arab, anti Cina. Tidak ada. Ya. Biarkan saya bicara untuk bangsaku sendiri. Nah, iya, iya. Kalian ada di sini dengan baik-baik, Ya. kami hormati, kami muliakan. Ya. Tapi kalian juga harus tahu, ada tata krama yang harus dijaga, ada budaya kita yang harus dipelihara. Jangan dirubah budaya kami, pasti nggak terima. Apa mungkin mereka sudah mengakui bahwa Pasundan itu mereka kan sudah berkuar-kuar di mana? Sukabumi punya Habib, Garut punya Habib, Pasundan semuanya ini punya Habib. Maka seenaknya mereka bikin itu. Apa seperti itu? Bisa jadi ada pikiran seperti itu, tapi saya tidak sampai ke sana lah. Aduh. Artinya ini, Ya. mungkin karena kita selama ini diam, Ya. selama ini kita percaya bahwa gini, selama ini kita bersikap dengan perilaku kita yang selama ini ada, Ya. tapi kebaikan kita disalahgunakan, Ya. ya kan? Jangan sampai ada orang tawadu, orang menunduk kepala itu tidak selamanya takut, loh. Jangan malah diinjak kepalanya. Dia lagi ngajari kamu supaya kamu ikut bahwa ini loh budaya kami, Ya. ini loh cara hidup kami, mbok ngikutin ini, bukan kita tunduk malah diinjak kepalanya. Ya. Kalau seperti itu maka Anda salah terka. Ya, 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 ya. Salah sangka, bukan itu asli kami. Kami tawadu, kami sopan, kami merendahkan diri karena itu budaya kami. Jangan budaya itu dianggap ketakutan kami. Ya, 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 Gitu ya, loh. ya. Baik, Kiai, saya rasa cukup. Kesimpulan kita adalah bahwa saya dan Pak Kiai Haji Syarif Rahmat bangga punya Kang Deddy Mulyadi, dan harapan kita Kang Deddy Mulyadi adalah satu di antara tokoh Indonesia yang muncul dari Pasundan, bergerak maju untuk membenahi Indonesia dimulai dari Jawa Barat. Saya ikut senandung sedikit. Ya. Kang Deddy mudah-mudahan bisa nonton ya. Ya. Berai siang alam padang, tatapakan pangapungan, alam dengan nukula. Itu Ya, artinya gimana? Jelasin. nggak usah. Ini berai siang alam padang, Ya, apa namanya, terbit matahari alam terang, ya, tatapakan pangapungan, tempat kita akan terbang ke atas. Ya, ya. Alam dia dengan nukula, alam ini hanya milik kita. ya, 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 Itu kan? ya, ya. Alam kita ini adalah milik kita, dulu diperjuangkan oleh kakek nenek kita, maka harus kita pertahankan, termasuk budayanya. Jangan sampai kita tercabut dari budaya yang dibangun oleh leluhur kita. Saya berharap, Pak Kiai berharap, Kang Deddy tokoh panutan, pelopor untuk generasi yang akan datang. Indonesia merdeka, NKRI harga mati. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.